Shalom untuk kita semua, jumpa lagi dengan saya bersama teman Kopi Nina. Hari ini kita akan membahas topik yang baru, yaitu bagaimana mengalami kuasa persekutuan dengan Allah. Ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan menjadikan Dia menjadi penguasa tunggal di dalam hidup kita memiliki persekutuan yang baru di dalam diri kita. Persekutuan antara kita dengan Roh Allah. Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat kita, Allah mencurahkan Roh-Nya kepada kita, dan Roh itu yang menuntun kita, mengajar kita bagaimana mengenal Allah dengan benar. Dan kita bisa melihat proses itu di dalam diri kita, di dalam doa kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat 9-13, murid-murid meminta kepada Yesus untuk diajarkan bagaimana berdoa. Dan Yesus mengajarkan murid-murid berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga," dan seterusnya. Di dalam doa itu kita bisa melihat ada suatu hubungan yang manis, ada suatu ikatan. Ketika kita meminta kepada Bapa supaya Bapa menyatakan kehendaknya di bumi seperti di surga, dan kita menguduskan namanya. Artinya kita ada hubungan yang manis dengan Dia. Kita yakin akan Dia. Kita yakin Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang kudus, yang pasti akan menyatakan kehendaknya di dalam hidup kita. Dan itu juga kita bisa melihat dalam doa itu juga kita diajarkan bagaimana kita menaikkan doa-doa permohonan kita. Kita yakin ketika kita minta kepada Yesus, Dia akan menjawabnya. Dan kita meminta perlindungan kepada Dia, karena kita ada keyakinan. Jadi persekutuan di dalam doa membangun kita memiliki keyakinan ada hubungan dengan Allah itu sendiri. Dan di dalam firman-Nya dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Kita bersyukur untuk nabi-nabi dan para rasul-rasul yang menuliskan kitab, dan kita bisa membaca firman Allah di dalam Alkitab ini. Kita bisa mengetahui rencana Allah sebelum langit bumi ini dijadikan sampai pada kesudahannya dan pada akan bumi yang baru, langit yang baru. Kita tahu rencana Allah, dan syukur untuk itu kita bisa mengerti apa yang Tuhan Allah rencanakan di dalam hidup kita. Dan itu juga tersingkap di dalam firman-Nya. Jadi bagaimana kita mengetahui kita memiliki hubungan dengan Allah? Itu bisa dilihat dalam doa kita di dalam firman. Dampak daripada persekutuan yang ada dalam diri kita yang baru itu mempengaruhi hubungan kita kepada sesama kita, sesama orang-orang percaya. Di dalam Ibrani katakan pasal 10 ayat 24-25, dia katakan, saling memperhatikanlah kamu dan saling menasihatilah kamu. Untuk apa? Dengan kasih, untuk melakukan pekerjaan yang baik, katanya di situ. Jangan menjauhi persekutuan ibadahmu seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi saling menasihatilah kamu dan saling bergiat melakukan hal-hal yang baik sampai menjelang hari kedatangan Kristus. Ini menarik saudara-saudara, bahwa Allah ketika memberikan persekutuan kepada kita, itu membangun kita memiliki persekutuan dengan saudara sesama kita. Dan kita tidak dibiarkan sendiri. Dia memberikan teman-teman yang seiman, yang memiliki roh yang sama di dalam diri kita. Dan itu menolong kita membangun sebuah persekutuan di dalam dunia ini yang memuliakan Allah. Nah, sekarang bagi kita, bagaimana persekutuan kita dengan Allah saat ini dalam doa dan firman? Apakah saudara-saudara menikmatinya? Apakah saudara mengerti rencana Allah dalam diri Anda? Dan bagaimana komunitas saudara? Apakah komunitas yang saudara miliki saat hari ini itu mendorong Anda lebih baik lagi serupa dengan segambar dengan Kristus? Penting sekali saudara-saudara, ketika kita memiliki persekutuan yang baik dengan Allah, itu akan mempengaruhi persekutuan kita dengan sesama kita. Sehingga persekutuan kita dengan sesama kita itu memuliakan Allah. Sehingga firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 6, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu menunjukkan kita ketika kita bersekutu dengan sesama kita orang percaya, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini seperti di surga. Itu menjadi peran kita sebagai orang percaya, menunjukkan
pada dunia, mempresentasikan Kristus di dalam diri kita. Saudara-saudara yang kasih, saya mendorong saudara-saudara untuk menyelidiki, melihat apakah persekutuan yang Anda milik saat ini sangat manis dan indah di hadapan Tuhan. Mari, miliki hubungan yang manis dengan Tuhan di dalam persekutuan dan doa. Itu akan mempengaruhi persekutuan Anda dengan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk Anda dan nama Tuhan dipermuliakan.